Halo, saya Alif, dan selamat datang di video saya. Di video ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan dari project Alice yang saya buat secara singkat. Dan untuk hasilnya, akan saya tampilkan sekarang. Catatan, video ini saya buat untuk tugas kuliah, dan bukan untuk pemula di Alice 3. Jadi, jika kalian masih pemula, kalian bisa tutup videonya sekarang. Sayang kota.
Ada 3 tahapan dari pengerjaan proyek ini, yaitu penentuan cerita, storyboarding, dan yang terakhir pembuatan animasi di Alice 3. Tapi, akan saya bagi lagi menjadi beberapa tahapan agar pembuatan proyek ini lebih rinci dan terstruktur dalam pengerjaannya, sehingga proyek mudah dikerjakan, meskipun dikerjakan sedikit-sedikit tiap hari, ya tentunya. Progres dari proyek ini masih bisa kelihatan. Tahap pertama, penentuan cerita. Pilih cerita yang akan dijadikan proyek Alice kali ini. Saya memilih teks drama tentang kesehatan, karena saya cari tema yang lain, entah kenapa agak ketemu yang pas. So bear with it. Untuk cerita, bisa kalian cari aja di internet. Cerita yang saya ambil ini bercerita tentang seorang pasien yang kurang sehat dan memeriksakan diri ke klinik atau rumah sakit. Dan ternyata dia terkena penyakit yang masih rahasia. Tahapan kedua, bagi cerita jadi beberapa scan atau adegan. Sudah dapat ceritanya? Silakan dibaca dulu. Pahami cerita dengan baik-baik dan resapi ceritanya. Sudah paham akan cerita? Waktunya untuk membagi scan atau adegan. Terkadang, ada cerita yang sudah ada pembagian scan-nya, dan itu enak, tapi bagaimana kalau gak ada pembagian scan dalam ceritanya, seperti cerita yang saya ambil ini? Jadi, harus tahu cara memisah scan. Untuk gampangnya, scan itu punya ciri adanya pergantian tempat dan juga pergantian masalah. Tempat gak harus ganti tempat kejadian perkara atau tempat syuting. Misal, tempat kejadian perkara atau tempat syuting ada di rumah, terus pengambilan adegan atau scan dilakukan di teras rumah dan dilanjutkan di ruang tamu. Itu bisa dikatakan ganti scan atau adegan. Scan 1 di teras rumah, scan 2 di ruang tamu. Tempat syutingnya sama, tapi ruangannya berbeda. Jadi, misalkan di teks drama ada pergantian tempat dan pergantian masalah, itu bisa disebut ganti scan atau adegan. Tahapan ketiga, gambar tempat kejadian perkara. Sebelum mulai syuting, enaknya tentukan tempat syuting dulu, benar kan? Jadi, gambar tempat syutingnya dulu, agar saat membuat storyboard tidak bingung dan bisa konsisten dalam gambar latar tempat. Karena, kalau tahu tempatnya kayak apa, dan bukan cuma hayalan, jadi gampang gambarnya. Lebih enak lagi, kalau tempatnya ngambil tempat yang ada di dunia nyata. Di sini, saya mengambil tempat di klinik politeknik tempat saya belajar. Saya pernah ke sana dan struktur ruangannya juga lumayan tahu. Gak usah digambar 3D, digambar dari tampak atas saja gak apa. Gak perlu terlalu detail. Misal digambar yang perlu aja tembok, pembagian ruang, meja, kursi. Di sini ada kursi pasien, toilet, dan detail yang penting saja. Tahapan keempat, gambar bagaimana scan dilakukan dan transisi dari scan yang satu ke scan lainnya. Sudah ada tempatnya, tinggal digambar scan-nya. Menentukan scan ini tempatnya diambil di mana. Misal, scan ini diambil di ruang dokter. Di sini pasien sama dokter omong-omongan. Kameranya itu point of view dari pasien. Bisa pakai sudut kamera yang lain, tapi saya pakai point of view di sini, FPS, pandangan orang pertama. Jadi kita lihat dari sudut pandangnya pasien. Di gambar kalian juga bisa ditaruh di kanannya ada penjelasan-penjelasan, misalkan di sini ngapain, kameranya apa, transisi ke scan ini ke scan selanjutnya itu dipakai kamera apa. Tahapan kelima, tentukan apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor atau apa saja yang ada di proyek. Di list 3 ada namanya VPET, prop, dan lain-lain. Contoh VPET itu adalah aktor kita atau orangnya, dan prop itu adalah benda-benda seperti meja, kursi, tembok, pintu, dan lain-lain. Tentukan apa saja ya yang bisa dilakukan oleh misalkan aktor kita. Maksudnya, kita nanti akan membuat satu metode yang membuat aktor kita bisa melakukan
gerakan, atau tingkah laku. Misal, aktor di sini nanti kita akan bisa buat jalan, tidur, dan duduk. Sekarang, buka Alice dan pilih blank starter. Di sini saya pakai Grass. Tapi karena saya sudah bikin, saya akan buka proyek saya. Tahapan ke-6 sudah ditentukan apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor yang ada di proyek. Sekarang kita buat yang namanya metode yang membuat aktor kita bisa lakuin itu semua. Dan mungkin nanya kenapa agak buat latar tempatnya dulu, karena lebih gampang kalau dikerjakan di awal-awal banget di sini. Soalnya, iya sungguh lebih gampang. Di sini aktor saya bikin bisa jalan. Jalan itu ada dari mulai jalannya, berhenti jalannya. Lalu duduk itu ada duduk sama berdirinya. Lalu ada tidur itu ada tidur sama bangunnya. Metode bisa kalian cari di internet kayak YouTube dan khususnya forum Alice, karena forum Alice itu ya lumayan enak. Untuk link project nanti ada di kolom deskripsi. Tahapan ke-7, buat tempat kejadian perkara. Nah, sekarang bikin tempat kejadian perkara atau syuting. Ya, udah selesai bikin metodenya, sekarang TKP-nya yang dibuat berdasarkan gambar yang tadi sudah kalian gambar. Furniturnya jangan lupa untuk dibuat. Untuk tambahan aksesoris atau furniture bisa ditambahkan di sini atau di belakang setelah proyek selesai, biar enak di belakang aja sih. Tahap ke-8. Mulai tahap ini, pengerjaan dari scan ke scan akan dilakukan. Tahap ini yang paling sulit karena butuh kesabaran yang teramat. Tapi karena tahap pengerjaan sudah didetail, jadi untuk melacak sampai mana dan set goal untuk proses jadi mudah. Misal, hari 1 akan dikerjakan scan 1 sampai scan 2. Hari 2 itu dikerjakan scan 3 sampai scan 4. Hari ketiga akan dikerjakan scan 5. Mungkin hanya scan 5 karena butuh istirahat dan seterusnya. Jangan lupa diberi komentar di kodenya agar kode dari scan dan transisi lain tidak bercampur dan bisa dilacak sampai mana kemarin. Dan agar enak dilihat juga.